Halo, welcome to Askarin Family Vlog. It's actually our first family vacation video. Sebelumnya nggak pernah dibikin video kalau jalan-jalan, terus akhirnya nyesel sendiri. Nggak ada video-videonya ya gitu. Padahal kan seru juga kan kalau direkam. Dan ini siapa tahu juga bisa bermanfaat buat kalian yang nonton. Kalau misalnya kalian mau jalan-jalan, referensinya bisa ada di video ini. Meskipun nggak terlalu menjelaskan dengan detail, tapi ya gambaran besarnya bisa dilihat lah. Kali ini kita jalan-jalan ke Hong Kong, berempatan aja. Ada Papa Aska, Mama Karin, Alana, dan Adek Mina. Semoga kalian suka. Ini kita pagi-pagi udah pesan Bluebird pakai aplikasi. Dan ternyata Bluebird itu memang selalu 30 menit sebelum dikonfirmasinya, jadi nggak bisa kayak dari malamnya gitu dikonfirmasi sama drivernya. Tapi ya udahlah, tapi ini kok on time, Pak supirnya kayak early, bahkan nyetirnya juga enak, bagus lah. Ini kita udah sampai di bandara, di Terminal 3. Bandara rame banget ternyata, karena bareng sama orang-orang yang mau umroh juga dijadiin satu di bandara, karena ini emang udah 4 tahun kita nggak ke airport, jadi baru tahu kalau ternyata. Selamat pagi. Makan apa, Monci? Kapanpun dimanapun sarapannya Indomie goreng. Minum apa? Minum air? Air minum mana? Ada di tas, bentar ya. Aku minum apa? Minum air lah. Mana? Oke, ini kita sempat mampir sebentar ke convenience store di airport, karena suamiku baru ingat kalau kita nanti bakalan butuh banget pulpen. Jangan lupa bawa pulpen ya kalau lagi traveling, karena pasti kita harus ngisi form imigrasi dan sebagainya. Wah, ini terus terang ya, kita udah 4 tahun. Kalau suami sih mungkin beberapa kali pernah ke airport untuk pick up orang tuanya. Cuma kalau kita tuh udah bener-bener 4 tahun gak ke airport sejak pandemi. Jadi sebelum pandemi pun udah kayak 2 tahun gitu gak pernah kemana-mana. Yang naik pesawat terakhir ke Bali udah 4 tahun yang lalu. Jadi ini sangat-sangat amazed ngeliat Terminal 3 yang sekeren ini. Bagus banget, bener-bener amazed loh. Karena dulu terakhir itu bukan di Terminal 3. Waktu itu kita terakhir international flight itu ke Singapura. Kalau nggak salah belum Terminal 3 belum jadi deh. Atau udah jadi tapi kayak baru banget gitu. Jadi sekarang pas alhamdulillah bisa jalan-jalan lagi. Actually ini pertama kalinya sih gue naik KT Pacific. Sebelumnya gue belum pernah naik KT Pacific. Anak-anak juga belum pernah. Suami juga gak tahu, mungkin dia dulu pernah, karena dia dulu memang sempat tinggal di Hong Kong. So ini liburan udah kayak mudiknya dia. Waktu SMP dia sempat tinggal di Hong Kong bareng berapa 2 tahun apa 3 tahun gitu, gue lupa. Dan gue beli tiket KT ini bukan di travel fair atau di agent, tapi bener-bener lihat langsung di websitenya. Makanya kalian kalau misalnya mau cari tiket yang lumayan oke itu cari di Skyscanner deh. Gue tuh selalu kadang-kadang kalau lagi iseng-iseng suka kayak cari aja gitu. Tiba-tiba Skyscanner, terus kadang tuh tahu-tahu suka ada yang kayak kok lumayan ya gitu. Harganya sih kalau dibilang murah banget ya nggak murah-murah amat juga, lumayan oke lah, oke sih kalau gue bilang untuk harga segitu. Coba deh cek di Skyscanner, kadang-kadang bisa nemu tuh yang tiket-tiket yang bukan budget airline tapi
lumayan banget. Soalnya kalau kayak penerbangan ke Hong Kong gini kan lumayan 5 jam, terus kita ngajak anak-anak. Kalau naik budget airline tuh kayaknya kasian gitu, gak dapat makanan juga kan. Ya bisa sih pesan makanan, cuma perasaan kayak gak kurang ini aja gitu, kurang nyaman aja kalau untuk ajak anak-anak, karena kan gak ada entertainmentnya dan lain sebagainya. Kalau di non budget airlines kan enak, kita bisa ada entertainment di depannya, terus perasaan juga untuk kakinya tuh kayak lebih luas gitu loh. Terus flight attendant-nya juga lumayan helpful tapi kalau Cathay ini sih menurut gue tetap lebih prefer Garuda ya sama SQ. Ya iyalah ya, maksudnya kalau dipikir-pikir emang harganya juga lumayan beda sih. Cathay ini fine sih, dalam artian makanannya juga lumayan kok, enak kayak mereka ngasih daging, nasi protein tuh lumayan royal gitu ya. Cuma rasanya ya masih nggak terlalu sesuai sama selera gue, terus terang. Terus flight attendant-nya juga baik sih, nggak yang jutek atau gimana, karena memang kalau kalian tahu memang orang-orang Hong Kong itu kan memang mereka tidak terlalu friendly ya, sudah terkenal seperti itu gitu. Tapi mereka untuk ukuran orang Hong Kong sebagai flight attendant lumayan friendly dan lumayan helpful. Tapi tetap lebih oke Garuda sih kalau menurut gue. Nah ini kita udah nyampe Hong Kong nih, bener-bener on time penerbangannya, bener-bener sesuai sama yang jam, bahkan early kalau nggak salah. Ini kita udah nyampe airportnya sana, yang surprisingly ternyata tetap bagusan Terminal 3 aja Soekarno-Hatta. Beneran kayak ya airport luar tuh kalau dipikir-pikir ya, gue pernah ke beberapa airport luar ya nggak bagus-bagus amat lah, biasa aja. Dan di sana bener-bener banyak banget kayak petugas-petugasnya yang menyambut kita. Menyambutnya tuh kalau kata suami gue sih bukan menyambut dalam arti among tamu dalam tanda kutip gitu ya, bukan dalam arti among tamu yang kayak mau being friendly atau gimana, tapi mereka tuh lebih kayak menggiring orang-orang agar supaya sesuai dengan ketentuannya mereka, dalam arti step-stepnya tuh sesuai, jadi nggak buang-buang waktu gitu loh. Karena mereka tuh orangnya tuh entah kenapa kayak selalu dikejar waktu gitu, kayak cepet kayak over here kayak semua itunya, semua petugas itu kayak gitu. Nah ini kita lagi naik kereta yang menghubungkan kita untuk keluar gitu. Alhamdulillah proses imigrasinya cepet sih, karena mereka buka counternya tuh banyak banget. Ya itulah, mereka tuh memang sangat-sangat tidak suka membuang waktu ya, semuanya serba cepet. Jadi ya terus terang kita juga jadi ikut-ikutan keburu-buru gitu perasaan. Tapi anak-anak sih untungnya nggak rewel. Cuma kalau yang punya anak-anak yang suka cranky tuh kasihan, karena kalau di Hong Kong tuh perasaan tuh sebenarnya sih child friendly, cuma ya itu tadi karena orang-orangnya tidak terlalu friendly, terus segala sesuatunya harus buru-buru gitu ya. Jadi kita tuh kadang suka ribet sendiri gitu. Kalau kita orangnya nggak gercep, kebetulan gue sama suami gue emang orangnya gercep, jadi nggak terlalu keganggu dengan hal itu. Terus ini kita keluar setelah imigrasi ada random temperature check. Anak gue sempat kena tuh random temperature check, alhamdulillah dia nggak demam, jadi fine aja semuanya. Terus udah nggak ada tes covid apapun lagi. Terus banyak mbak-mbak tuh yang kayak agent buat TKW gitu, karena emang banyak banget TKW yang bareng kita juga ke sana kan, karena salah satu paling banyak juga kan TKW dari Indonesia di Hong Kong. Terus petugas-petugasnya tuh yang tua-tua tuh biasanya nggak bisa bahasa Inggris, jadi kalau mau nanya tuh usahakan kalau di Hong Kong ya nanya jalan atau apa, nanya sama orang yang muda, itu biasanya lebih ramah dan lebih bisa bahasa Inggris. Lebih ramahnya itu sih yang sangat ngebantu. Biasanya mereka lumayan lebih ramah gitu. Kalau yang udah rada tua atau apa tuh juteknya minta ampun bro. Juteknya gak nahan banget. Maksud gue, lo kalau biasa tinggal di Indonesia ngelihat orang begitu rasanya pengen marah aja gitu. Cuma ya udahlah.
Nah terus ini kita keluar dari gate ini, kita mau beli SIM card Hong Kong, belinya di Klook ini. Kalau misalnya mau ke Hong Kong itu coba deh install aplikasi namanya Klook, Klook. Ini Klook maksud gue. Ini dia memang punyanya Hong Kong dan dia ngejual tiket-tiket rekreasi, terus SIM card, terus transportasi dengan harga yang menurut gue paling murah dibanding tempat-tempat lain. Ini lumayan murah banget, 90.000 udah dapat unlimited harusnya buat sebulan. Tapi meskipun begitu ternyata nggak terlalu pakai juga, karena di Hong Kong itu adalah negara yang sangat coverage wifi-nya banyak banget. Jadi especially di public places itu biasanya ada wifi. Wifi ada di mana-mana, free, tanpa password, tanpa harus masukin email, tanpa apa tuh semua ada rata-rata. Jadi sangat ngirit sih kalau kalian nggak mau beli SIM card juga sebenarnya nggak masalah, meskipun ya rada was-was juga karena kan takutnya ada sih beberapa tempat yang memang nggak ada wifi-nya. Terus kita ini lagi mau jalan beli Octopus Card. Octopus Card itu penting banget ya. Jadi di Hong Kong itu ada kayak kartu, kayak semacam kartu flash kalau di Indonesia. Dia itu bisa dipakai buat apa aja, buat transportasi terutama, dan buat beli-belian di supermarket, di 7-Eleven, atau di si Octopus juga bisa. Card ini harganya kalau yang untuk adult $150. Terus dia udah ada deposit $50. Tapi kalau untuk anak-anak $50 deposit, terus isinya $50 sendiri. Nah ini kita mau menuju ke busnya. Busnya ini langsung ke Tsim Sha Tsui, ke Kowloon. Ini kan airport ini adanya di Lantau Island. Tapi kita mau ke Kowloon, itu bisa naik bus. Busnya namanya bus A21. Tiketnya murah, cuma 33 Hong Kong dollar. Bisnya udah nyaman banget, kayak bis tingkat gitu. Memang agak lama ya perjalanannya, sekitar 1 jam kalau nggak macet. Tapi pemandangannya bagus banget. Tapi kalau menurut gue daripada naik kereta, lebih enak naik bus sih, lebih nyaman kalau menurut gue. Anak-anak bisa ngeliat pemandangan. Kalau naik kereta tuh kadang kita suka nggak dapet tempat duduk. Kalau naik bus tuh udah pasti dapet duduk biasanya. Terus pemandangannya juga bagus, terus cepat, setiap berapa menit sekali datang. Jadi sangat reliable. Kita menyeberangi pulau, antar pulau tuh udah bisa naik 3 moda transportasi, udah bisa naik kereta, bus, taksi. Jadi gampang banget. Kalau naik taksi itu sebenarnya lebih cepat lagi, cuma 20 menit kalau nggak salah. Cuma ya agak mahal. mahal banget. Gue pikir kan daripada spending duit buat taksi, mendingan kita naik bus aja, toh busnya juga sebagus ini dengan pemandangan yang seindah ini, dan gak terlalu beda jauh lah, cuma beda 30 menit. Toh kita juga gak yang ngejar-ngejar waktu banget kan. Jadi ini kita naik busnya cukup nyaman, anak-anak sampai bisa tidur. Kita di bis yang di lantai atas nih, jadi bisnya double decker kan, kita di lantai atasnya. Nah ini suasana di apartemen kita yang super claustrophobic, lihat aja coba kayak gini. Ini hostel sebenarnya, jadi tapi ada private bathroomnya, gitu yang paling penting sih. Ini tadi gue milih ini gara-gara ada queen bednya, tapi ini mahal banget, semalam 1 juta, tapi cuma dapat kayak gini doang ya kan. Emang mahal banget, semua akomodasi di Hong Kong itu sangat mahal, makanya dibilang salah satu kota termahal di dunia. Jadi, tapi pas di Airbnb juga, pas di booking.com juga kelihatannya tuh di foto nggak sekecil itu. Tapi ya karena kita udah kadung nginep di sana ya kan, jadi ya mau gimana lagi, ya udahlah kita jalanin. Kita kondisikan sampai akhirnya ya muat-muat aja sih. Ini juga nih suasana di depan hostel kita, tapi memang itu hostelnya strategis banget. Di depannya udah ada
halte bis gitu ya. Jadi kita kalau mau kemana-mana naik bis itu langsung. Jadi kalau gue bilang mahalnya sih lebih mahal ke lokasi ya. Sama di sebelah kirinya juga kayak cuma walking distance itu udah ada stasiun MTR. Tapi ya itu claustrophobic banget ya Allah, gue nggak pernah nginep di tempat sekecil itu. Itu kecil banget dan ceilingnya tuh kayak pendek gitu loh. Itu yang bikin claustrophobic. Kalau ceilingnya nggak pendek sih mendingan mungkin ya. Ceilingnya pendek banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting bisa tidur, itu aja sih. Tapi ya kalau bawa anak-anak juga repot sih, tempat kecil kayak gitu, barang-barangnya kan banyak, sampai bingung gitu naruh koper di mana. Meskipun akhirnya bisa-bisa aja sih. Kita kondisikan sedemikian rupa, ya kan? So ini kita lagi jalan mau ke Avenue of the Stars. Tuh, terus ada hotel Peninsula katanya yang paling mewah se-Hong Kong. Katanya semalam bisa 7 juta gitu. Gile, 7 juta semalam. Kayak apa coba? Terus ini apa namanya, di Tsim Sha Tsui itu di depan-depannya tuh banyak museum sebenarnya, cuma kita nggak sempat visit karena waktunya juga mepet-mepet banget. Sedangkan kita mau ke tempat-tempat yang kayaknya lebih menarik buat anak-anak. Jadi ya udah, kita sekarang ke Avenue of the Stars aja nih, malam-malam baru nyampe, abis mandi langsung ke sini sekalian cari makan malam. Tuh. Bagus banget beneran deh. Kayak bener-bener City of Lights. Jadi kalau jam 8 Avenue of the Stars itu dia ada namanya apa sih, gue lupa, Harmony of Music atau gimana gitu. Gue lupa karena nggak terlalu memorable ya. Gue pikir kan ekspektasi gue adalah kayak yang di Singapura tuh, yang di Marina Bay Sands. Ternyata ya biasa aja. Kalau menurut gue mungkin malah Marina Bay Sands tuh inspired by Avenue of the Stars ini. Ada laser show tiap malam, terus ada musik-musiknya gitu. Tapi malah lebih bagus di Singapura, lebih keren gitu. Kalau ini cuma basically cuma gedung-gedung. Di sana kan gedungnya banyak banget tuh, tinggi-tinggi banget gitu ya. Lampunya selalu dinyalain 24 hour kayaknya. Terus kecuali pagi gitu, maksudnya pas malam tuh bener-bener dinyalain semua. Itu udah cuma ada musik, musiknya juga nggak terlalu, sound systemnya nggak terlalu kenceng gitu. Itu dia mainin lampu aja gitu, udah lampunya kayak di hidup mati, terus ada kayak laser-lasernya dikit gitu ke langit. Cuma ya biasa aja, biasa banget. Cuma memang ya tanpa itu pun pemandangan di sini romantis banget sih. Dan saat ini memang pas gue kesana padahal udah summer, cuma dingin udaranya, 20-an gitu. Udaranya kayak haur-haur Lembang gitu. Jadi salah banget gue kesana nggak bawa jaket yang lumayan, karena ini untuk orang kita di apa namanya, di udara yang kayak gini tuh rasanya dingin banget. Anak-anak gue juga nggak terlalu gue bawain jaket yang tebel, jadi kasihan banget kena angin dingin gitu, pada kedinginan. Tapi ini bagus banget sih, romantis banget. Gue sampai sama laki gue jadi merasakan keromantisan itu. Terus banyak orang-orang, banyak turis juga yang foto-foto di sini. Kita lagi nungguin si laser show-nya itu sambil foto-foto di sana. Emang di sini apa ya, di Tsim Sha Tsui itu nggak terlalu banyak food street kalau gue lihat. Jadi gue tadinya di sini ekspektasi gue ada food vendor nggak ya di sekitar sini. Padahal kan enak banget ya, dingin-dingin gini minum kopi sambil makan apa gitu kayak cemilan ya kan. Ternyata nggak ada sebatang pun orangnya gitu ya, nggak ada sama sekali. Gue nanya sama bapak-bapak, dia kayak orang kantoran gitu. Gue tanya, apa ada ini nggak sih, in English ya tentunya, ada tukang jual makanan nggak sih di sini? Gue lapar gitu kan, restoran juga apa kayak, oh restoran di sini ada sih, paling apaan aja restorannya. Iya, oh itu lu kesana aja, di Shangri-La aja.
Dia nyuruh gue ke Shangri-La ya kan buat makan. Gue padahal ekspektasi gue jajanan-jajanan murahan gitu. Terus gue bilang oh Shangri-La, I think it's too fancy for me. Gue bilang gitu aja. Karena ya bener aja, gue jujur aja ya kan, lo yang bener aja lo, gue nanya food street dikasih taunya malah ke Shangri-La ya kan, gak masuk banget. Nah itu dia tuh udah mulai tuh si laser show-nya itu gitu-gitu doang, nothing special. Seriously. Gue kayak ngelihat kayak ya udahlah, males. Padahal gue udah nungguin dari jam 7 sengaja gitu kan. Gue pikir udahlah, gue udah kadung nyampe sana, kita makannya nanti dulu gitu. Ternyata cuma gitu-gitu doang. Akhirnya kayak in the terus middle akhirnya of karena it udah kita malam banget dan lapar banget ya kan, tungguin, akhirnya makan di makan deket hostel kita itu ada restoran Chinese lah di sana. Gue ngidam banget bebek kan, gue memang suka banget Peking duck, tapi ternyata Peking ducknya abis. Akhirnya makan ayam roast chicken gitu, tapi enak banget, ayamnya beda sama ayam sini tuh, beda banget rasanya. Tapi ini gue nggak sempat video ini ya karena udah saking laparnya, kayak udah bodo amat gue mau makan. Juicy banget ayam ayamnya. di luar negeri tuh kenapa rasanya beda banget sama ayam di Indonesia ya. Terus Lebih sesudah juicy makan gitu. biasa kita setiap keluar selalu ngincer 7-Eleven buat jajan. Kalau di Jepang tuh kan lucu banget ya makanan-makanannya. Di sini makanan-makanannya ya biasa aja. Kebanyakan haramnya sih, kebanyakan B2-nya. Jadi gak bisa kemakan juga. Dessert-dessertnya juga biasa aja, gak terlalu menarik. Harganya juga lumayan. Jadi kita beli es krim aja. Es krimnya enak sih, lumayan. Jadi kalau dari segi 7-Eleven skornya lumayan aja. Terus lanjut, ini adalah video waktu pagi-pagi gue nyari sarapan di luar. Jam 6:30 apa jam 7 gitu, dan ternyata kehidupan belum dimulai jam segitu di Hong Kong. Toko-toko semua sepi, yang buka cuma McDonald's sama 7-Eleven gitu ya. Padahal gue tuh berharap, karena hostel kita juga gak ada breakfastnya ya, what do you expect, hostel kayak gitu mana ada breakfast ya kan. Kita mau cari aja di luar gitu, yang di restoran-restoran lokal di sini gitu. Cuma kok nggak ada yang buka, lihat tuh kosong semua. Gue aja jalan deg-degan nih, rada deg-degan. 7-Eleven-nya aja nggak semuanya 24 jam. Jadi jam 6:30, jam 7 tuh kayak masih belum ada kehidupan. Jam 8 baru mulai kehidupan kayaknya di Hong Kong itu. Tuh sepi banget, gila. Gue sampai bingung mau makan apa, sampai akhirnya gue pas kita keluar baru makan. I think it's the most famous food street di Hong Kong ya, namanya fishball, kayak bakso ikan gitu, cuma dikasih minyak. Nih gue sebenarnya rada question ya, nih minyaknya kayak gimana sih, halal apa enggak gitu ya. Kayaknya sih enggak ya, soalnya pas gue coba makan satu biji gitu kok kayak ada rasa-rasa berlemak yang tidak familiar di lidah. Sampai pada akhirnya aku tidak berani melanjutkannya lagi. Ya begitulah, terbuang sia-sia. Padahal harganya lumayan loh nih, kalau dirupiahin sekitar 50.000. Sayang banget gak sih? Nah terus agendanya hari ini kita mau ke Hong Kong Island. Dulu laki gue itu tinggalnya di Hong Kong Island, bukan di Kowloon. Kowloon tuh buat dia rekreasi aja. Kalau di Hong Kong Island itu biasanya kayak pusat bisnis ya. Jadi kantor-kantor besar tuh ada di sana. Ini kita sempat mampir dulu sebentar nih ke Heritage nih, namanya Heritage ini, lokasi ini 1881 Heritage. Buat foto-foto doang sih tuh, cuma gitu aja lah. Terus kita ke Hong Kong Islandnya naik ferry. Ini keren nih, gue suka banget. Kayak murah banget. Kalau dirupiahin kayak cuma berapa? 15.000 lah nih naik ferry ini. Tapi ini ada setiap saat, ada dia. Sekitar 5 menit sekali mungkin datang. Dan ya yang bikin gue amazed adalah, ini kan gue ekspektasi gue ini pasti kotor nih toiletnya, jijik nih. Ternyata enggak loh guys, bersih banget toiletnya, bersih banget, crystal clear. Semua toilet yang ada di Hong Kong ini surprisingly bersih semua, gak ada yang kotor sama sekali.
Gak ada percikan atau apa gitu, nggak ada, bener-bener bersih semuanya, ada janitornya, semuanya rapi dan nggak bau sama sekali. Meskipun memang mereka nggak ada shower buat cebok ya. Kita terpaksa harus bawa botol gitu untuk bersihin, untuk bebersih. Jadi ya itu aja sih kekurangannya, tapi semuanya bersih. Nih lihat nih, anak-anak seneng banget naik ferry ini, aku aja seneng kok. Yang nggak terlalu suka naik ferry ini kan laki gue doang, mungkin karena agak lelet gitu kan jalannya ferry. Cuma overall cepet kok, orang nyebrang, lo bayangin dong nyebrang pulau itu hanya 15 menit, cepet banget. Emang nggak terlalu jauh sih, cuma ya cepet banget aja gitu loh. Dengan ferry segede itu sangat menghemat waktu dan fun banget, ada tempat duduknya juga, stroller juga bisa masuk, sangat family friendly. Nah ini kita udah nyampe nih di pelabuhannya, di Central Pier-nya nih tuh. Kita foto-foto, di sini ada banyak graffiti lucu. Udah nyampe kayak di Hong Kong Island-nya nih. Ini namanya Admiralty District-nya gitulah di sana. Nah, ini yang di belakang kita ini ada namanya observation wheel. Tadi kita mau naik ini, tapi ternyata ini bukanya sore deh kayaknya. Dan kita nggak mau wasting time juga, karena kita di hari ke-4 kita mau naik cable car. Jadi udah kita skip aja, kita foto-foto aja di depannya. Nah ini rada lucu, ternyata orang Hong Kong itu sangat-sangat hobi olahraga, sampai di taman-taman kotanya mereka itu sambil telanjang dada gitu. Dan itu nggak cuma 1-2 orang, banyak yang kayak gitu. Gue amazed banget sih, maksud gue gila, emang mereka sangat-sangat aware dengan olahraga. Ya sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih ya kalau orang kita nggak terlalu into sports gitu, karena memang sarananya kurang kan kalau di negara kita. Kalau di sana tuh taman tuh bagus-bagus banget nih, anak-anak gue seneng banget lari-larian di taman sebagus ini, sebersih ini, dengan rumput yang sangat hijau menghampar. Mereka langsung pada lari-larian dengan bahagianya. Itu kakek-kakeknya lewat lagi. Aduh, bukan cuma kakek-kakek doang sih, banyak juga orang-orang muda gitu ya, yang mereka tuh kayaknya larinya tuh setiap hari tuh olahraga gitu, setiap hari lari. Ya memang sarananya juga ada sih, turis-turis juga tuh, bukan turis sih kayaknya, mungkin mereka expat yang tinggal di Hong Kong ya. Nah ini laki gue foto di depan kantor papanya dia. Dulu si gedung warna gold ini adalah kantor Bank BRI cabang Hong Kong itu. Tapi kayaknya sekarang udah punyanya BNI ya. Kebetulan teman gue, salah satu teman gue kerja di sana, namanya Ica. Nah kita sempat ketemuan nih di sana. Nah, terus Ica juga kasih tahu kalau di dekat kantornya itu ada namanya Pacific Place Mall. Kayak Pacific Place ini, cuma kayaknya lebih fancy-an di sini malah ya gedungnya. Tapi di sana juga lumayan mall yang fancy gitu, banyak barang-barang branded. Dan di atasnya itu terhubung sama Hong Kong Park. Nah, jadi kita kan mau lunch sama Ica. Sebelum lunch sama Ica, karena Ica masih harus kerja, kita main-main dulu ke Hong Kong ya. Park. Taman kalau di luar negeri tuh bagus banget. Ini taman ada air mancur, ada mini zoo, ada restoran, pokoknya indah banget deh. Boleh juga tuh kalian visit restoran Thai Basil, adanya di Pacific Place Mall. Abis makan siang, tadinya kita nggak ada niat mau ke The Peak sih, cuma katanya Ica, sayang loh, bagus Victoria Peak itu, dan memang salah satu landmarknya Hong Kong kan, jadinya akhirnya kita naik aja, karena tramnya ini, tram yang naik ke atas Victoria Peak ini ternyata baru direnov, jadi tramnya nggak kayak dulu kata suami gue, tramnya nggak sekeren ini sekarang bener-bener atasnya tuh panoramik gitu, jadi tramnya juga udah di mesin tramnya sendiri atau body tramnya sendiri tuh kayak udah
diperbarui, keren banget. Dan ini juga kita pas masuk ke sana juga tempat beli tiketnya dan segala sesuatunya tuh bener-bener kayak emang didesain untuk turis. Harganya juga jadi mahal ya. Seperti biasa, tidak ada yang murah di Hong Kong, semua mahal. Harga tiketnya 148 Hong Kong dollar return. Kalau yang nggak mau return 122 Hong Kong dollar. Sebenarnya bisa, kita nggak mau return tuh bisa. Kayak di sana tuh kita bisa naik bis. Kalau kita udah naik tramnya sampai ke atas itu kan tinggi banget ya. Terus kalau mau turun tuh bisa, sebenarnya ada bis gitu. Tapi ya karena gue males PR gitu kan, karena bawa anak-anak juga, ya udah akhirnya kita beli tiket yang return. Itu dia udah nyampe tuh. Jadi dia bolak-balik aja tuh nganterin orang, turun naik ini banyak banget loh turis. Gue nggak nyangka, gue pikir gue datang ke sana pas summer itu belum peak season. Ternyata banyak banget turis yang mainly dari mainland, dari Cina daratan. Mereka datang ke sana sama keluarganya berbondong-bondong, kayak banyak banget. Itu mayoritas turis di Hong Kong tuh ternyata dari mainland, bukan dari mana-mana lagi. Ya, jadi sangat jarang gue menemukan orang kita ya, istilahnya orang Asia Tenggara gitu, kayaknya jarang banget deh. Kecuali orang Indonesia, orang Filipin itu lumayan banyak. Cuma turis Indonesia tuh gue sangat jarang menemukan turis Indonesia. Paling di kota aja gue temu sama pahlawan devisa. Kalau di tempat-tempat wisata gini tuh kayak orang Indonesia kayak cuma kita doang deh, jarang banget ada orang Indonesia. Orang bule juga banyak. Nah ini kita udah mulai gitu banyak. Gue ngeri Tapi banget kalau terus orang- terang ya. Orang kita tuh Itu bener-bener banget, gue juga hampir bingung kenapa kayak ya. Orang kita nggak 180 terlalu minat derajat kayaknya gitu loh. untuk jalan-jalan ke Ngeri Hong banget, Kong. miring banget, kemiringannya tuh sempurna. Tapi ini gue salah, gue pilih tempat duduk karena gue nggak terlalu ngerti ya. Maksudnya it was my first time. Jadi gue nggak tahu kalau ternyata yang di bagian sebelah kiri yang gue dudukin ini nggak terlalu dapat view yang bagus. Ternyata harusnya kita tuh kalau mau naik dari bawah tuh kita duduknya yang bagian kanan tuh sana tuh. Jadi kelihatan banget pemandangannya, yang kita terasa banget kita ada di atas gitu ya. Tapi ini pun rasanya ngeri-ngeri sedap sampai kuping tuh karena tinggi ya. Tahu kan rasanya yang karena ketinggian itu kayak rada-rada budek gitu loh. Jadi berasa banget. Kalau orang yang takut ketinggian mungkin jadi parno sih naik ini. Tapi ini harus dinaikin karena bener-bener bikin takjub gitu. Keren banget. Lu kayak terus-terusan berpikir, gila ya kok orang bisa bikin kayak gini gitu, semiring ini. Terus gimana gitu loh, maksudnya gue bukan orang IPA sih, jadi gue ngerti ini secara secara fisika nih gimana ya bisa bikin kayak gini. Keren banget beneran deh. Nah ini kita udah mulai mau nyampe atas tuh, lihat tuh, udah tinggi banget kita. Tapi sayang banget itu gua nggak di bagian kanan. Kalau di bagian kanan bener-bener bisa kelihatan Hong Kong Island dari ketinggian segini. Nah ini kita udah nyampe di peaknya. Kita foto-foto di sana, dan di sana tuh ada Madame Tussauds juga. Cuma gue nggak terlalu ini sih ya sama Madame Tussauds karena cuma foto-foto gitu doang. Emang nggak terlalu suka foto-foto banget. Ini malah kocak, ada kayak turis Cina daratan gitu.
Nah, ini kita mampir ke Candelicious. Jadi di atas itu turun dari turun dari tram itu ada Candelicious-nya. Di sini kita beli permen beberapa aja buat nyenengin anak-anak doang. Karena harganya juga lebih murah di bawah, lebih murah di kota dibanding di sini. Pulang dari The Peak, balik lagi ke Tsim Sha Tsui. Gua mau nyobain egg waffle yang katanya enak-enak di Mall Cinere perasaan. Karena kita mau save energy, besok kita mau ke Disneyland. Kita makan di take away aja dari restoran yang kemarin lagi karena gue suka rasanya. Kemarin gue belum sempat cobain goose-nya. Ini gue cobain goose. Ternyata gue nggak suka ya rasanya goose, kayak ada aftertaste aneh gitu, terus teksturnya agak aneh. Terus Alana sama suami gue sebenarnya makan kayak mie kari gitu, cuma karena kita udah saking laparnya seperti biasa, gak sempet pakai record, udah gitu karena gue harus suapin anak juga kan, jadi udah gak ada waktu buat record. Mie karinya sih lumayan enak, itu lumayan terkenal juga, itu ada di deket apartemen kita. Gue agak lupa rasanya, ininya apa, cuma memang gak ada label halalnya, tapi itu pakai beef, gak pakai babi. Enak sih. Sengaja bawa dari rumah bando Minnie Mouse dan Mickey Mouse biar nggak minta beliin di sana, mahal soalnya. Tapi ternyata udah capek-capek pakai bando mini di Disneyland Hong Kong itu yang dijadiin trademarknya itu bukan si Mickey. Ya memang ada Mickey juga, tapi lebih ke Daffy. Gue juga baru tahu ada tokoh Disney yang namanya Daffy. Daffy itu siapa sih? Gue sampai googling Daffy itu apa sih. Ternyata Daffy itu teddy bear yang dikasih Minnie ke Mickey. Aduh, apa coba? Jadi semua orang di sana pakai atributnya Daffy, bukan Minnie atau Mickey. Daffy dan teman-teman. Jadi ada Daffy, ada Lina Bell, ada Stella Lu. Gue sampai jadi tahu deh sekarang. Jadi mereka pada pakai kepala Lina Bell instead of Minnie dan kepala Daffy gitu. Daffy sama Lina Bell ada di mana-mana atributnya. Ini kita naik kereta yang udah tema Disney. Rame banget. Seperti biasa rame, turis-turis dari mainland. Rame banget sampai penuh banget. Gue aja sampai nggak nyangka lah ternyata peak season juga ini ya. Padahal hari Jumat kita kesananya. Jadi Disneyland Hong Kong itu hari Selasa Kamis tutup. Jadi kita harus booking. Gue pikir karena kita harus booking, harus reserve gitu nggak akan rame. Ternyata rame banget. Gimana kalau nggak reserve coba? Karena Disneyland Jepang itu nggak pakai reserve. Kemarin waktu berapa tahun lalu itu kita kan sempat ke sana. Itu nggak pakai reserve. Tapi kalau di sini pakai reserve tapi lebih rame dibanding Disneyland Jepang. Aneh banget. Tuh Daffy tuh.
si teddy bear pakai sailor itu, topi sailor. Jadi di sini Daffy ininya, bukan Mickey. Nah, ini kita udah ada di Main Street tuh. Orangnya rame banget. Kebanyakan turis dari mainland tuh, banyak banget ya. Nah, itu dia tuh Daffy and Friends. Tuh Daffy and Friends. Oh ya, anyway, Disneyland entrance fee-nya itu gue beli di tiket.com, harganya sekitar 1 jutaan per pax. Itu udah paling murah. Ini memang Disneyland Hong Kong nih memang paling mahal katanya dibanding Disneyland lain. Gue juga bingung kenapa, padahal lebih kecil, rides-nya juga nggak terlalu banyak. Tapi entah pak, semuanya paling mahal, dari makanannya, apanya tuh kayak lebih mahal dibanding Disneyland lain. Terus itu ada Castle Elsa tuh di belakang, lagi ada pembangunan Castle Elsa. Jadi kalau kalian mau lihat itu nanti kayaknya baru akan di launch di bulan September deh. Nah, ini kita naik rides pertama yaitu Jungle Cruise. Ini seru banget sih. Karena kita bisa naik semuanya, sekeluarga bisa naik, anak-anak pun bisa naik. Terus ada ala-ala kayak menyusuri hutan gitu. Tapi anak-anak harus banget sih naik ini, karena si Mina tuh anak gue yang kecil sama Alana juga suka banget naik ini. Mereka kayak fun banget. Si Mina juga ngeliatnya, dia inget terus tuh si gajah. Ini nggak boleh keluarin tangannya ya. Wah, gede banget nih mulutnya. Itu mau manusia. Oh, mau ditusuk pantatnya. Nah, terus ride selanjutnya, karena gue pikir kita nggak perlu ambisius banget gitu ya, karena ngantrinya parah banget. Akhirnya gue nonton si Moana show ini, karena gue pikir kayak pas di Disneyland Tokyo itu rides itu sepi, sekitar di jam 5 tuh udah sepi, udah nggak ada yang antri, orang udah kayak pada chill, tenang gitu, nungguin parade, nungguin last show yang castle itu. Ternyata tuh enggak, jadi gue nyesel banget nih nonton si Moana ini, mana castnya juga nggak sesuai ya gitu. Biasa banget, kayak wasting time banget. Sedangkan ini show-nya sekitar ada 15 menit sendiri, 15-20 menit gitu. Jadi gue saranin jangan nonton show-show nggak jelas kayak gini, karena nggak terlalu bagus juga. Anak-anak juga ya nggak terlalu suka-suka amat, rada bosen juga. Dan kalian buang-buang waktu kalau di Disneyland Hong Kong tuh, harus kayak mengejar waktu lah, karena rides itu sampai di jam terakhir tidak pernah sepi yang ngantri. Gak kayak di Disneyland Tokyo, beda.
orang-orangnya tuh kayaknya sangat ambisius gitu. Yang pada datang tuh kayak pada ogah rugi semua. Jadi kita gak bisa kayak yang santai-santai banget gitu, gak bisa. Kalau emang mau naik rides yang seru-seru, mendingan prioritasin yang seru-seru dulu. Nah habis itu gue masuk ke yang Mickey Philharmonic ini. Dia ada di dalam, dia show yang lumayan besar karena dia ada di dalam teater. Tadinya harusnya ada Lion King show, cuma pas gue kesana ternyata kayak maintenance gitu, gue nggak ngerti gimana. Tapi ini juga bagus banget. Ini kalian harus masuk ke ini, ke Don't disappoint me. All over a ton of town, you're already disappointing me. Wakanda jam 8.41. Robot ya? Iya, Mina berhasil. Sekarang Mina nggak bisa ikut Iron Man Experience karena Mina tingginya belum cukup. Jadi kita swap gantian sama papa. Mama di sini tunggu adik, kakak sama papa naik, nanti kakak naik sama mama lagi ya. Oke? High five. Nanti Mina naik yang lain ya. Ntar katian ya. Nah abis naik si Iron Man itu tadi, abis gantian sama Aska naik Iron Man, nungguin Mina. Kita masuk ke jam makan siang. Seperti biasa kalau jam makan siang gue nggak bisa record video karena ribet. Ini makanannya harganya masya Allah mahal banget. Jadi gue saranin kalau mau ke Disneyland Hong Kong, mendingan bawa bekal kali ya, bawa bekal yang simpel-simpel aja, nasi, bento gitu. Karena gak enak juga, ini 150 Hong Kong dollar cuma mie supnya juga sup tomat kalengan yang Campbell itu loh, yang bukan beneran dari tomat, yang Campbell tau kan. Aduh, gak enak banget, pakai jagung gak jelas gitu, terus telurnya juga cuma sebelah, dagingnya ya seadanya lah gitu. Aduh jangan beli di sana, nggak enak. Nah terus abis makan karena Mina tidur, akhirnya gue sama Alana naik ini
roller coaster Hyperspace. Aduh, ini serem banget, Hyperspace Mountain. Ini gue pikir nggak serem karena gue pikir Disneyland gitu kan, masa serem, ternyata serem banget. Ini udahannya gue. Habis naik It's a Small World, karena Mina belum makan siang tadi karena dia tidur pas kita makan siang semua, gue beliin Mina makanan. Sementara Aska sama Lana naik Hyperspace Mountain lagi ya kan. Terus ini makanan kids ya, cuma kayak gini doang, harganya 100 Hong Kong dollar. Itu cuma ayam sama apel dan makanannya juga bentuknya kayak nggak menarik gitu loh. Aduh, emang bener-bener deh, jangan beli makanan. Nah, ini ride berikutnya kita naik Winnie the Pooh. Ini lucu banget sih, cocok banget buat anak-anak toddler gitu kayak si Mina. Adek Mina, halo. Hai kakak. Adek Mina, halo. Dadah. Dadah. Kakak dadah. Nggak apa-apa. Pegangan ya. Wah, bagus sekali. Lihat deh. Nah, setelah itu ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya nih, ke Toy Story Land. Cuma nggak sempet foto-foto, udah rada gelap juga. Akhirnya gue naik ride yang gue tunggu-tunggu, yaitu Mystic Manor, gantinya Haunted House, karena di Disneyland Cina ini nggak boleh ada Haunted House. Bagus banget, ini harus naik kalian. And finally yang ditunggu-tunggu, Castle Show, yang paling gue tunggu-tunggu sih sebenarnya setiap ke Disneyland itu adalah Castle last show-nya ini, yang end show-nya ini yang selalu gue tunggu-tunggu. Dan surprisingly Disneyland Cantik sekali. Inside Out, Kak.
it's so beautiful. Oh my god. Hah? Kamu nggak bisa lihat sini nih. Sini depan mama nih, kelihatan di sini. Nah, jadi kan pas selesai dari show-shownya ini ternyata gift shopnya tuh belum pada tutup. Karena anak gue ngerengek minta beliin souvenir, kita coba cari-cari di sana. Tapi ternyata oh my god, itu mahal banget. Mahalnya tuh kayak jauh lebih mahal dibanding souvenir yang ada di Disneyland Tokyo. Kayak gantungan kunci itu bisa kayak 300.000 sendiri kalau dirupiahin ya. Gantungan kuncinya padahal kecil banget. Terus magnet yang udah jelek, udah kotor-kotor gitu, kayak bisa dihargain 200.000. Gue juga gak ngerti ya kenapa bisa semahal itu. Gak usah dibilang kayak boneka tuh yang gede-gede banget. Bonekanya Davi sama Lina Bell itu harganya bisa sekitar hampir 1 jutaan. Jadi gue mikir kayak aduh gak worth it banget. Akhirnya kemarin sempat beli souvenir, akhirnya ya beli aja lah bareng 2 biji gitu, gantungan kunci 1 sama magnet 1. Tapi itu gak worth it banget sih menurut gue, kayak terlalu mahal. Karena apapun memang di Disneyland Hong Kong ini mahal ya. Nah terus pas kita pulang, untungnya di sini memang transportasi oke banget, jadi cepat gitu, kita langsung ke MTR. Terus tuh ada yang lagi emergency gitu, tapi karena mereka di sana juga bagus ya emergency-nya, jadi juga bagus gitu penanganannya. Nah ini di hari terakhir, bukan hari terakhir ya, hari keempat kita di Hong Kong. Tuh gue sempet cobain famous Hong Kong Portuguese egg tart, biasa aja rasanya. Enak sih, cuma biasa aja. Terus ini kita di hari keempat, kita cobain Ngongping 360, yaitu cable car, katanya salah satu dari 10 best experience cable car in the world. Tapi memang bagus banget. Jadi dia ada di Lantau Island lagi. Jadi kita balik lagi ke Lantau Island, tempat yang sama dimana ada Disneyland. Di situ dia kayak di atas gunung. Jadi gunung-gunung di atas gunung gitu. Nah, kita perjalanannya ini menuju ke Ngongping Village, di mana ada Big Buddha. Tuh lihat tuh, gede banget Big Buddha. Tapi memang kalau mau ke sana usahakan bawa ini jas hujan, karena katanya sering hujan di sana. Daerahnya kayak Bogor gitu, sering hujan.
Kemarin gue pas kesana nggak bawa jas hujan, terus sebenarnya mereka jual di gift shop jas hujannya, cuma jauh jalannya, jadi gue udah terlanjur nyampe sana hujannya udah lumayan gede, jadi kayak ya udahlah akhirnya. Dan bawa baby stroller juga. Nah salahnya lagi gue adalah baby strollernya gue itu tidak bawa yang cover hujan, harusnya bawa yang pakai cover hujan. Turun kabut kak. Salah kita pakai dress ya, harusnya kita pakai baju yang Kita langsung tebel banget. Ya balik lagi ke apartemen karena temen di sana cuy kan. Demis katanya Lana. Serem banget nanti keluar hewan-hewan dong. Hewan serem. Di sini memang ternyata tempat makanan-makanan yang lumayan enak dan gak terlalu mahal. Gue makan bebek murah banget, setengah ekor cuma nggak nyampe 100.000 gitu. Terus ini mochi enak banget, rasa durian udah gitu dingin dan sangat-sangat chewy. Terus ini makanan kayak ala-ala Hongtang gitu tapi dari sana, dan enak-enak, lebih enak dibanding di Indonesia. Terus ini anak-anak sempet ngeliat balon yang berbentuk barongsai yang sangat memorable bagi Mina terutama. Cute deh pokoknya. Nah ini kamar kita terakhir, hari terakhir kita di Hong Kong semuanya. Udah kita jelajahin yang landmark dan attraction yang kira-kira menarik udah kita jelajahi. Jadi ya begitulah experience kita. Dan tetap aja paling the best adalah Indonesia. Karena di sini memang servis dan keramah tamahan adalah nomor 1. Itu yang paling penting, yang bikin kita hidup nyaman. Ya cukup sekian vlog liburan dari Askarian Family. Semoga nextnya kita bisa liburan lagi kalau dikasih kesehatan dan dikasih rezeki. Amin. Bye bye.